Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat sehingga saya dapat menyelesaikan video pembelajaran pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat diiringi salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW, karena atas berkat rahmat beliaulah yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu canggih teknologi pada saat sekarang ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Al-Fadli. Saya dari Universitas Fatmawati Soekarno, program studi manajemen dakwah kelas 2A. Saya di sini akan menyampaikan pembelajaran video mata kuliah Ulumul Quran dengan judul Kemujizatan Al-Quran dengan dosen pengampu Ibu Putri Rezeki Rahayu MAG. Inilah materi pertama, yaitu definisi mukjizat. Mukjizat berasal dari bahasa Arab dari kata al-ijaz yang berasal dari akar kata ajaza, artinya melemahkan dan mengalahkan. Mukjizat ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi atau rasul untuk membuat suatu kaum menjadi tidak berdaya. Definisi mukjizat secara menurut istilah yaitu yang berarti sesuatu yang luar biasa yang terjadi di dalam diri nabi atau rasul taala. Mukjizat bertujuan untuk membuktikan kenabian atau kerasulan seseorang, nabi atau rasul, bahwa benar dirinya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin ditiru oleh siapapun. Guna melemahkan usaha dan alasan orang-orang kafir penentang risalah para nabi dan rasul yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus untuk menyeru kepada umat manusia percaya akan keesaan Allah. Selanjutnya, macam-macam mukjizat berdasarkan sifatnya. Nah, yang pertama yaitu mukjizat yang bersifat material, yakni dapat dicerna oleh pun melawan hukum alam. Bagaimanakah itu? Nah, mukjizat yang bersifat ini sering diturunkan sebelum masa Nabi Muhammad, seperti pada Nabi Isa AS. Nabi Isa dapat menghidupkan orang mati. Nah, yang kedua, mukjizat yang bersifat rasional, yakni yang semuanya dapat dicerna melalui daya nalar. Setiap manusia menerimanya sesuai dengan kemampuan daya paham, nalar, dan kemampuan untuk membedakan antara yang buruk. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat mukjizat. Syarat yang pertama yaitu harus berupa sesuatu yang tidak disanggupi oleh selain Allah, Tuhan sekalian alam. Yang kedua, tidak sesuai dengan kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam. Yang ketiga, mukjizat harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh bahwa risalah ilahi sebagai bukti atas kebenaran dari pengakunya. Syarat yang keempat, terjadi bertepatan dengan pengakuan Nabi yang mengajak bertanding menggunakan mukjizat tersebut. Nah, syarat yang terakhir adalah tidak akan ada seorang pun yang dapat membuktikan dan menandingi dalam pertandingan tersebut. Nah, Al-Quran juga sebagai mukjizat terbesar. Maksudnya, kenapa seperti itu? Karena ia kekal abadi. Kemukjizatan Al-Quran pada dasarnya berpusat pada dua segi. Yang pertama yaitu segi isi atau kandungan Al-Quran, dan yang kedua yaitu segi bahasa Al-Quran. Kemudian selanjutnya ada aspek-aspek kemukjizatan. Nah, kemukjizatan bahasa Al-Quran turun di tengah-tengah masyarakat yang kaya akan sastra. Namun seketika Al-Quran diturunkan, seakan semuanya dibungkam. Mereka sangat takjub dengan turunnya Al-Quran. Bahkan hanya mendengarnya pun mereka mengetahui bahwa Al-Quran sangat sulit dikarang oleh manusia. Kemudian ada kemukjizatan ilmiah. Nah, banyak orang yang keliru memahami tentang keilmuan Al-Quran. Mereka mengira
bahwa di dalam Al-Quran selalu ada teori-teori ilmiah. Padahal ilmu pengetahuan akan selalu berubah dan berkembang untuk kemajuan. Dan jika dipaksakan, maka Al-Quran akan dianggap dapat diubah untuk dicari relevansinya dengan teori ilmiah yang berubah. Nah, yang terakhir yaitu kemujizatan tasyri'. Nah, kemujizatan ini pendidikan individu dan kelompok adalah dua hal tersebut sangatlah berkaitan dan tidak dapat. Kebaikan individu dapat tercapai karena kebaikan kelompok, begitupun sebaliknya. Dalam sejarah umat manusia, kita mengenal berbagai doktrin, sistem dan perundang-undangan tasyri'. Nah, hal tersebut bertujuan untuk mencapai kebahagiaan individu di dalam masyarakat utama. Namun, tidak ada satupun di antaranya yang dapat menyaingi keindahan dan kebesaran seperti kemujizatan tasyri'nya Al-Quran. Baiklah, mungkin itu saja video pembelajaran yang dapat saya sampaikan dari mata kuliah Ulumul Quran. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.